Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat datang di video part kedua perjalanan kita bersama bus Agramas dari Karawang menuju ke Palembang. Merupakan rute terbaru dan bus yang kita naikin juga bus terbaru dari Agramas. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu supaya ceritanya nyambung dan informasinya jelas. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silakan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton! Jadi sekarang jam setengah 5 sore, lebih ding. Sekarang jam 16:44. Tadi kita masuk sini tuh jam 16:40. Harusnya jadwal bus Agramas yang kita naikin masuk ke sini jam setengah 5 sore ya, 16:30. Cuman tadi karena macet sekali di rel kereta samping stasiun Poris, jadinya kita masuk sini agak telat. Nah, jadi buat teman-teman yang mau berangkat naik bus Agramas dari Poris ke Palembang, bisa nih naik bus yang sama seperti aku naikin. Kita tadi dari Karawang startnya menuju ke Palembang. Ini lumayan, kita bisa berhenti di sini nungguin 2 penumpang, makanya aku bisa beli gorengan dulu. Tuh, karena lapar sekali. Iya. Ini kita bersama Mbak Lina, jadi spesial sekali trip kali ini. Tuh, Mbak Lina beli makan juga tuh. Oke? Ya, kita lanjut jalan lagi. Udah Pak, penumpang ya? Oh belum? Oh, oke. Emang nih kalau udah artisnya yang turun tangan ini, rame tuh yang konten. Berangkat, berangkat. Berangkat ya, Pak ya? Ya. Oke. Kembali Mbak Lina yang nyetir. Lihat yang konten ini rame sekali. Tuh. Jadi ini harusnya jam 5 berangkatnya, cuman karena penumpangnya udah lengkap jadi kurang 6 menit sudah berangkat. Oke. Poris hari Sabtu lumayan sepi, nggak begitu ramai. Ini bis didominasi oleh STJ. Berangkat. Jadi, tadi kita berangkat dari Karawang itu jam 12 siang, teman-teman. Sekarang sudah jam 5 sore, jadi total kita perjalanan sudah 5 jam ya. Dan buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu ya, biar lengkap nontonnya. Dan ini kita melanjutkan perjalanan kembali dari Terminal Poris Pelawat Tangerang langsung menuju ke Pelabuhan Merak. Enggak ding, nanti kita ada servis makan di rumah makan Menanti Raya. Ya udah mau sampai Pelabuhan Merak sih. Wow, ternyata jadwalnya tuh sama seperti Epastar ya, barengan loh masuk Terminal Porisnya. Ini juga dia ke Palembang, Sekayu lebih tepat ya, dari Bandung. Tuh, Scania K410, itu yang pernah kita naikin dulu ya. Jalan lancar tanpa hambatan, kemudian pastikan bahwa nomor tempat duduk. Kita coba duduk di kursi paling belakang di nomor 2728. Jadi seperti ini untuk posisi duduknya. Ini masih nyaman sekali untuk tinggiku 175 cm tuh. Masih pas banget ya. Dan di sini enak sekali, malah di sini senyap banget teman-teman. Hampir tidak ada suara sama sekali di bagian belakang. Bahkan suara mesinnya aja nyaris tidak terdengar. Luar biasa loh.
Di sini satu-satunya suara yang ditimbulkan adalah suara dari pintu darurat ini. Ada suara gemericik, bukan gemericik ya, kayak suara cicit gitu, kayak suara tikus. Hanya bisa terdiam melihatmu pergi, menahan tangisku, mencoba mengikhlaskanmu. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu, dan tak ada Selamat malam Bapak Ibu pelanggan Agramas yang terhormat. Perlu kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki rumah makan Menanti Raya. Kita akan istirahat sejenak di rumah makan Menanti Raya kurang lebih selama 30 menit. Sekarang jam setengah 7 malam, ini kita sudah tiba di rumah makan Menanti Raya. Ini mungkin sekitar 10 menit sebelum pelabuhan penyeberangan Merak. Jadi di sini kita melakukan servis makan. Jadi kalau kita naik bus Agramas itu sudah free servis makan 1 kali di rumah makan Menanti Raya ini. Dan ini karena sudah malam, lampu-lampunya sudah nyala semua. Ya dimatiin. Baru kita mau lihat lampu-lampunya. Oke, jadi karena apa namanya? Tadi aku mau ngomong apa ya? Jadi rumah makan Menanti Raya ini adalah tempat istirahat untuk servis makan, dan ini waktunya bagus sekali. Sekarang setengah 7, jadi makan sekaligus sholat buat yang menjalankan ibadah sholat. Boleh sholat Isya sekalian di sini ya, karena sekarang setengah 7, 30 menit berarti diberangkatkannya jam 7 malam gitu teman-teman. Oke, jadi kita ke dalam dulu, kita lihat makanannya ada apa saja. Mari masuk ke dalam. Terus buat teman-teman yang belum pernah ke rumah makan Menanti Raya, rumah makan Menanti Raya ini juga disinggahi oleh lumayan banyak bus. Ini kalau aku nggak salah ya, dikoreksi kalau salah. Yang pertama Agramas, yang kedua Family Raya, ketiga Sinar Jaya, keempat ada Maju Muda Mandiri Group itu ya, apa Cendana itu ya. Terus ada apa lagi ya? Lupa aku ya. Lupa. Pokoknya banyak, dan di sebelah situ tuh, situ parkiran bus teman-teman. Tuh kelihatan ada bus Madukismo di sana. Jadi bus-bus yang start dari Merak biasanya parkirnya di sebelah sana. Gitu. Ada jualan baju juga di sini. Mungkin buat oleh-oleh kali ya. Ada jualan aksesoris juga di sini. Dan seperti inilah bus Agramas yang kita naiki. Itu kondekturnya. Ketika penumpang turun semua, dia beres-beres interiornya. Selimutnya diberesin, terus kabinnya dibersihkan. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam bus, itu kondisinya seperti kita baru pertama kali naik ke bus ini. Jadi bersih, selimutnya juga sudah rapi, dan lain-lain. Oke, yuk kita ke dalam rumah makannya. Ini cuma kita sendirian aja nih di sini ya. Tidak ada bus lainnya. Yo kita masuk ke rumah makannya. Selamat datang RM Menanti Raya. Mohon parkir dilurusin.
Oke, jadi sekarang jam setengah 8 malam. Ini kita sudah tiba di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Jadi tadi pas di rumah makan Menanti Raya, aku nggak sempat bikin video karena ternyata yang punya rumah makan itu Pak Haji itu kenal sama aku. Jadinya malah ngobrol-ngobrol. Jadi aku di rumah makan tadi tuh malah nggak makan. Jadi cuman ngobrol-ngobrol dan sholat aja. Yang aku suka di rumah makan Menanti Raya itu adalah musolanya enak banget teman-teman. Dan ya enak aja kalau di musolahnya Menanti Raya tuh ya kayak musolahnya ya musolah. Bukan musolah yang dibikin ala kadarnya gitu. Jadi kayak beneran musolah. Terus di sini kita berbarengan dengan bus Agramas yang startnya dari Bogor. Jadi Agramas itu yang nyebrang ke Sumatera dan ke Palembang lebih tepatnya itu ada dua. Yang satu dari Karawang, yang satu dari Bogor. Lebih dulu yang Bogor sih. Kalau Karawang ini kan baru jalan yang keempat kalinya ya dari Karawang. Kalau Bogor itu kurang lebih udah sekitar 1 bulanan. Dan ini lagi nunggu kapal karena kita datang ternyata kapalnya belum ada. Jadi kemungkinan kita di sini masih sekitar 1 jam lebih. Dan sudah ramai untuk kendaraan pribadinya ya karena ini malam minggu. Jadi ramai tentunya. Dan ini kok kayaknya ada yang baru ya di atas itu ya. Kok kayaknya seru sih di atas itu. Kayak ada cafe gitu ya. Itu baru apa emang udah lama teman-teman? Apa udah lama tapi aku nggak merhatiin? Tuh. Kok kayaknya bagus sih di sana itu? Apa kita ke sana ya? Jadi kalau di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak ini ada mallnya. Ini namanya Sosoro Mall di Terminal Eksekutif Merak. Wih, ini ada ambulans juga loh. Tuh. Jadi untuk mobil pribadinya sudah banyak sekali. Kalau untuk yang truk dan bus baru segini. Truknya baru ada 3, busnya baru ada 2. Tadi ada Epastar juga, tapi sepertinya Epastar udah maju ke depan sana. Begitu. Dan seperti biasa, Mbak Lina sedang di interview sama fans-fansnya. Karena Mbak Lina tuh belum pernah ke Palembang. Dan ke Merak juga katanya belum pernah. Ini baru pertama kalinya, makanya banyak yang pengen ketemu Mbak Lina tuh. Lagi di interview. Kita lihat yuk. Nah, itu pas-pasan kapalnya datang tuh. KMP Sebuku. Sebuku itu udah bosan gak sih denger aku ngomong kayak gini? Sebuku itu kembarannya dari Legundi, Batu Mandi, dan Sebuku. Itu 3 kapal yang hampir sama. Besarnya sama, terus juga interiornya sama persis. Di sini ada Mixu, by the way. Bacanya bener nggak? Mixu. Terus ada rumah makan Padang juga, Sari Buana. Ini untuk tempat nunggunya dari motor. Jadi kalau motor-motor tuh nunggunya di sini sebelum naik ke kapal. Kalau mobil pribadi di sini, ini mobil pribadi sampai ujung sana. Kalau yang komersial di sebelah sini ada 5 baris untuk yang komersial. Gitu teman-teman. Nah, sedang di interview ya. Ini enak banget. Anginnya tidak terlalu kencang, jadi semoga di tengah laut nanti ombaknya tidak terlalu berasa ya. Dan ini kok penyeberangan yang dari Bakauni ke Merak penumpangnya banyak juga tuh. Kelihatan gak sih tuh orang-orang di pinggiran situ? Ya itulah. Jadi kalau malam minggu emang lumayan ramai penumpangnya. Dan ini kalau ambulans dia langsung dapat privilege gitu ya. Jadi langsung di depan nunggunya. Nah, kalau udah ada kapal begini, itu proses unloading dan loadingnya itu sekitar 20 menitan teman-teman. Jadi proses unloading dan nanti kita akan masuk ke kapal itu menghabiskan waktu kurang lebih 20 menitan. Nah, kayaknya kita ini sambil bus-busnya di belakang gimana sih? Kita cek bus yang ada di depan ya. Udah banyak yang nunggu di depan soalnya. Tadi tuh kita masuk berbarengan dengan Epastar. Ayo, kita sekarang lihat di parkiran depan. Sekalian aku mau ke ATM untuk tarik tunai karena kehabisan uang aku ini. Yuk, kita ke parkiran depan. Ini siapa yang parkir motornya di sini nih? Kok bisa dia parkir di sini?
sudah ambil uang. Jadi untuk ATM itu ada di lantai 2 teman-teman. Dan habis dari Indomart juga, ini kita beli jajanan yang lumayan banyak nih buat kru dan juga drivernya di bus kita ya. Nah, entah kenapa ya, tadi aku masuk ke dalam Sosoro Mall, ke lantai 2, itu tenan-tenannya banyak sekali yang tutup, atau bisa dibilang kayaknya 90% tenannya tutup. Di lantai 1 juga sih. Kenapa ya? Perasaan terakhir aku kesini kayaknya masih rame deh. Padahal sekarang malam minggu. Coba yang tahu silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kita kembali ke bus untuk kasih minuman dulu. Masih 2 bus, cuma bus Agramas saja. Belum ada penambahan bus lain. Emang kalau jam segini jam-jam sepinya bus yang nyebrang sih. Tuh, truk udah lumayan banyak, udah sampai belakang. Dan ini belum selesai proses unloadingnya. Sekarang kita sudah berada di depan kapal, sudah proses loading. Jadi kendaraan-kendaraan yang terparkir di sini, ini mohon maaf ya, kameranya agak kotor kayaknya. Ada Rosalia Indah, wih, dengan nomor 3101, bus pertama yang masuk ke KMP Sebuku, Rosalia Indah. Ini kayaknya ke Palembang juga deh. Dari mana ini? Dari Bogor kayaknya. 3101 nomornya. Ada 2 Epastar di sana, yang Scania dan juga Volvo. Sisanya truk semua. Memang seperti yang tadi aku bilang, kalau jam-jam segini tuh tidak begitu ramai bus-bus yang nyebrang ya. Ini motor, ada X-Max, ada N-Max, ada Vilano. Ayo, itu mau diantar ke rumah siapa itu? Banyak sekali motor itu. Terus ada ini L300. Ya. Oh, ini bagus sekali. Keren loh ini truknya. Warnanya tuh kayak warna-warna tentara gitu loh. Keren. Motor lagi Nmax. Ini Nmax semua. Belakangnya baru Vilano. Ini warnanya bagus ya? Kok warnanya bagus sih ini? Lucu banget warnanya. Jadi pengen Nmax ya? Tapi udah punya Nmax. Ini kalau truk-truk ini bawa apa sih teman-teman? Ada AC-nya di atas ini. Masa bawa es krim atau bawa daging-daging gitu ya? Yang frozen gitu ya? Dia ada AC-nya gitu. Nah, itu kelihatan. 2 Epastar. Ini apa sih? BSI ya sih? BSI bukan sih? Ini dia mulai masuk. Ternyata bener BSI ya. Aku tuh nggak hafal liverynya BSI tuh. Oke, ini BSI, dia dari Bandung menuju ke Palembang. Belakangnya baru Epastar. Epastar yang Volvo. Ini dia ke Jambi. Yang premium tentunya. Lampunya bagus sekali. Masih kinclong gitu loh. Wis. Seneng ya ngeliatin Epastar itu, kayak putihnya tuh kayak gimana ya? Sulit dijelaskan putihnya, kayak bagus aja gitu loh. Ini lampu-lampu bagasinya udah meninggal yang 2 nih. Sisa 1 yang hidup lampu bagasinya. Nah, nyalain lagi lampunya Pak, dalamnya Pak. Di belakangnya ada yang Scania. Ini yang pernah kita naikin waktu itu dari Palembang ke Jakarta, aku lupa ini. Dia finishnya nanti di Sky. Bagus ya. Ada wingletnya juga. Wingletnya juga ada lampunya warna hijau.
Ih, cakep banget. Tuh, seneng ya ngeliatin putihnya Epastar tuh, menyenangkan gitu loh. Nah, itu kayaknya truknya lagi ada sedikit masalah. Jadi tersendat ini. Ah, ya dah, tuh baru masuk. Oke, BSI masuk. Kita pindah ke depan yuk. Seperti biasa. Kita ke depan. Ini kalau sebuku, jatah bus yang masuk itu sekitar 7 sampai 8 bus. Suspensi udah dikasih naik tuh. Jadi dia jinjit bisnya. Ini dia, masuk ke kapal. Dimulai dengan yang Volvo. Oh, kalau di sini tuh banyak konten kreator yang lain, teman-teman. Tuh, ada yang bikin TikTok, ada yang bikin YouTube juga. Ayo lihat. Lihat bawahnya. Suspensi udah naik aja dia masih hampir kena loh depannya. Giliran yang Scania maju. Wis. Nomornya 35. Suspensinya juga udah kasih naik. Aman lah pokoknya kalau ini. Wih. Bus yang kita naikin akhirnya masuk ke sana. Nggak tahu nih dapat atau enggak ya. Feelingku nggak enak ya. Karena truk yang masuk besar-besar banget dari tadi. Takutnya nggak dapat ini. Kalau nggak dapat berarti kita naik kapal selanjutnya. Tuh, Epastar ke kanan parkirnya. Dapat nggak ya? Tuh. Udah sampai situ loh parkirnya. Wah. Tebak-tebakan apakah kita masuk kapal ini? Karena kalau dilihat parkirannya sisa segitu. Kalau yang paling kanan, di kanannya Epastar itu muatnya cuma buat elf-elf gitu ya. Jadi kalau bus itu nggak muat ke kanan. Jadi space parkirnya tuh tinggal yang di belakang bus. Dan di sini masih ada 2 lagi. Nah, ayo dapat nggak ya kita di kapal ini? Nah itu datang lagi Sinar Jaya yang dari Bandung, Suite Class itu yang pernah kita naikin dari Bandung ke Palembang. Dia baru sampai jam segini, jam 8 malam. Nah ini kenapa? Diem ya? Lagi nungguin apa ini ya? Lagi nunggu apa ini? Truk pertama masuk ke dalam kapal. Truk kedua apakah masuk juga? Nah, dia parkir di sebelah kiri ya, truk yang tadi. Ini harusnya muat, harusnya ya. Harusnya muat nih bus kita masuk nih. Jadi kapal tuh parkirannya nggak sembarangan teman-teman. Diperhitungkan gitu. Oh ini masuk nih. Ini masuk. Oh. Sekarang pertanyaannya adalah bus kita apakah masuk? Nah itu si bapak itu geser pembatasnya nggak? Ah digeser, masuk ternyata. Oh happy sekali. Yeay masuk. Bus kita duluan yang masuk ya, SA004. Jadi nggak perlu nunggu kapal selanjutnya karena masih lama tentunya ya. Oke. Ini dia kita masuk ke dalam kapal. Let's go. Kita lihat bawahnya. Seberapa dekat? Ih, lagi naik ombaknya. Ombaknya lagi naik. Oke, aman. Depannya aman. Belakangnya. Oh, jauh belakangnya. Wih, cakepnya.
apakah masuk juga yang kedua. Karena ini parkirnya harus ditata dulu ya, parkirannya. Kita lihat yuk ke dalam yuk. Kita lihat apakah bisa bus yang kedua untuk masuk. Masuk ding. Ternyata masuk juga yang bis kedua. Parkirnya tinggal lurus doang. Jadi bus kita ini penutup sebelum kapalnya diberangkatkan. Ini aja parkirnya miring. Oh. Ini yang dari Bogor ya. Ngepas banget kita terakhir masuknya. Bener-bener mendebarkan. Oke, kita langsung naik ke dek penumpang. Pengen istirahat aku. Jadi kalau naik kapal yang eksekutif, semua fasilitas yang ada itu sudah free. Dan ini untuk yang ruang bisnisnya. Ini aku mau ke ruang lesehan. Jadi ruang lesehannya kayak gini. Kayak asrama di pesantren gitu ya. Dan ini juga free teman-teman. Jadi ini enak sih, dingin banget lagi di sini. Oke, istirahat bentar ya. Sekarang jam 10 malam, ini kita sudah mau sandar di pelabuhan Bakauni. Tadi aku tidur. Enak banget ya ternyata. Kalau kita capek banget tuh tidur enak banget. Udah gitu nggak berasa. Tahu-tahu udah ada announcement dari resepsionisnya gitu biasanya ya, yang ngasih pengumuman kalau sudah mau sandar gitu. Tuh. Udah deket banget dengan pelabuhan Bakauni. Jadi sekarang kita langsung turun aja, kembali ke bus di dek bawah. Let's go. Ini aku ada di paling atas. Di sini tuh kayak ada kafetaria ya, terus pelabuhan Bakauni. Sudah mau sandar kita. Ya, langsung turun saja. Dan ini sekarang di KMP Sebuku, di paling atasnya tuh ada tanaman-tanamannya. Tuh, terakhir naik tuh aku mungkin sekitar 3 bulan lalu, belum ada nih gini-ginian. Tapi bagus sih, jadi lebih go green, asik. Banyak tanaman-tanamannya gitu. Wih, ini DLU. Ini bagus loh ini. Harusnya DLU ini jadi kapal eksekutif karena dia bagus banget. Nah, yuk kita turun. Lewat sini. Ini kafetaria. Akhirnya kita sandar juga di pelabuhan Bakauni, Lampung. Setelah 1 jam setengah ya, 1 jam 30 menit kita melakukan penyeberangan dari pelabuhan Merak. Dan ini kita barengan lagi, sepertinya kita akan konvoi terus sampai ke Palembang dengan bus Agramas yang dari Bogor. Ini nih saat-saat yang menegangkan itu, selain naik ke kapal, turunnya juga menegangkan karena kadang ombaknya itu suka tinggi yang bikin rem door-nya tuh jadi naik, dan ngerinya itu adalah bumper depannya kena itu jalannya gitu, besinya tuh. Jadi di sini tuh harus pelan-pelan banget biar aman di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Ya kalau belakangnya kena sih nggak apa-apa sih karena ada besinya ya. Tapi kalau depan kan langsung bumper. Jadi ngeri-ngeri gitu. Dan sering kejadian kan bumpernya nyangkut lah atau kena besinya lah atau gimana. Nah, ini ada satu bus Rosalia Indah yang standby di sini. Ini kayak ketinggalan kapal sebelumnya ya. Jadi dia diparkirin di sini. Ini dari Muara Enim atau dari Palembang ini ya? Oh, ini Palembang Klaten tuh. Nah, ini bersebelahan langsung dengan
dermaga yang reguler kalau di Bakauni. Kalau di Merak kan reguler sama eksekutifnya kan kayak dipisah gitu ya. Kalau di Bakauni kayak sebelah-sebelahan gitu. Hari ini dadaku bergetar, terguncang memilu dan menggeram. Ku yakin ku tak salah karena hatiku tak pernah dan takkan berdusta. Cinta, cinta, cinta. Aku jatuh cinta. Besoknya ku pikir rasa itu akan menghilang dengan seiring waktu. Namun ternyata tak berubah, aku makin tergiur pada dirimu. Cinta, cinta, cinta. Aku jatuh cinta. Dan seterusnya rasa ini selalu terjadi dan tak pernah berkurang. Hatiku hanya untuk dirimu, aku bahagia hanya